Teman-teman, ada kejadian nyata. Sekelompok pemuda tiba-tiba hilang jejak selama 3 abad. Dan mereka tiba-tiba saja muncul di masa depan. Kejadian nyata ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan epic story kita kali ini adalah usulan teman-teman di kolom. Seperti apa kisah detailnya? Yuk kita simak epic story berikut ini. Teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah menceritakan banyak sekali kisah umat terdahulu yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Salah satunya adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Dengan kemudian kantor mereka itu masyarakat yang bergelimang dengan kesyirikan. Awal kisahnya dimulai dengan kaum Quraisy yang mengirim utusan untuk bertanya kepada Yahudi mengenai beberapa hal yang akan mereka gunakan untuk menguji kebenaran Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi mengatakan, tanyakan kepada dia tentang sekelompok orang yang hilang jejaknya di masa lalu, tentang seorang pria yang mengelilingi bumi, dan tentang Nuh. 3 pertanyaan ini berkisah tentang Ashabul Kahfi dan Raja Dzulqarnain di surat Al-Kahfi, serta penjelasan tentang Ruh di surat Al-Isra. Adapun kisah Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba." Apakah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami gua dan yang memiliki raqim, prasasti tulisan tentang itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Itu. Maksudnya, kisah mereka bukanlah satu-satunya hal yang menakjubkan dibandingkan dengan berita-berita besar lainnya dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Karena terlalu banyak bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta yang seharusnya dapat membuat seseorang iman kepada Allah dan kepada Al-Qur'an serta mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kisah Ashabul Kahfi sejatinya merupakan salah satu di antara banyak bukti kebesaran Allah yang seharusnya menjadi pelajaran terutama bagi generasi muda untuk menjaga akidah dan menjauhi kesyirikan serta senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupan. Ashabul Kahfi hidup di tengah masyarakat yang menolak dan terjerat dalam kesyirikan. Masyarakat mereka tidak hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami kisahkan kepada engkau kabar tentang mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada mereka dan kami tambah pula hidayah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Ashabul Kahfi itu terdiri dari beberapa orang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari iman mereka, Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat dan juga sebuah bukti bahwasanya iman yang kokoh akan selalu dan bimbingan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga menegaskan bahwa generasi muda seringkali menjadi penggerak perubahan. Dalam sejarah Islam, banyak sekali pemuda yang pertama kali menyambut dakwah para nabi. Begitu pula dengan para pemuda Ashabul Kahfi yang menjadi contoh bahwa keberanian untuk memegang teguh kebenaran adalah kekuatan luar biasa yang dapat menginspirasi. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala disebutkan bahwasanya para pemuda Ashabul Kahfi mereka adalah golongan bangsawan misalnya. Mereka memiliki kenikmatan duniawi berupa harta dan tetapi para pemuda tersebut mengetahui amalnya dia keimanan, keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Disebutkan pula bahwasanya uniknya masing-masing para pemuda tersebut awalnya tidak saling mengenal. Mereka mendapatkan hidayah tauhid secara terpisah. Ketika kaumnya melakukan peribadatan, mereka menjauhkan diri dari manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa." Ruh itu seperti yang berkelompok. Ruh yang saling mengenal akan merasa, sedangkan yang tidak saling mengenal akan menjauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Kami telah meneguhkan hati mereka di kala mereka berdiri. Lalu mereka mengatakan, "Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan yang amat jauh dari kami."
para pemuda Ashabul Kahfi adalah sosok yang teguh memegang iman. Kita kaum yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri tidak menyembah bahwasanya hanya Allah, langit dan bumi yang berhak disebut. Dan yang ini tidak muncul begitu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati mereka, memberikan dan menyinari jiwa mereka dengan cahaya ilmu. Mereka tidak hanya menolak kesyirikan, juga menjelaskan tauhid dengan lantang di hadapan kaum mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Kaum kami ini telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan-sesembahan. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan perang tentang mereka? Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang ada kebohongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para pemuda itu meminta penjelasan mengapa mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembah juga makhluk ciptaannya. Manakah bukti bahwa sesembahan mereka tersebut layak disembah? Namun kaum mereka tidak mampu menjawab. Peribadatan yang mereka lakukan selama ini tidak memiliki buktinya, melainkan hanya kebohongan yang diada-adakan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika argumen tidak dijawab, ancaman kehabisan pun ini. Karena iman mereka terancam, akhirnya para pemuda tersebut berusaha untuk menyelamatkan keimanan mereka dari lingkungan yang memaksa mereka untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka pun berlindung di dalam sebuah gua. Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa." Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya untuk kalian dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian dalam urusan itu. Para pemuda itu pun berjalan jauh hingga menemukan sebuah gua. Mereka memasuki gua tersebut dengan penuh harap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mereka. Saat tiba di gua, para pemuda itu tidak serta-merta merasa aman. Mereka sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan perlindungan sejati. Dengan hati yang penuh harap, mereka berdoa memohon rahmat dan petunjuk dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat dari sisimu pada kami dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebut doa mereka ini sebagai doa yang sangat agung karena mencakup semua kebaikan. Makna rahmat di sini mencakup rizki, petunjuk, penjagaan, dan juga ampunan. Langkah para pemuda ini menjadi pelajaran penting ketika menghadapi fitnah yang mengancam agama, menjauhi sumber fitnah demi menjaga keimanan dan tindakan yang disyariatkan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau tinggal bersama orang-orang yang kafir itu, mereka tetap memegang prinsip kebaikan. Sebuah pelajaran penting bahwasanya iman bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang tindakan nyata yang disertai permohonan tulus kepada Sang Penguasa alam semesta. Allah tidak hanya melindungi mereka, tapi Allah juga memberikan keberkahan atas keputusan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya pemuda Ashabul Kahfi dengan menjaga mereka dalam tidur panjang di dalam gua. Mereka tidur berada dalam pemeliharaan yang sempurna. Jadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah." Dan engkau melihat matahari ketika condong dari gua mereka, dan bila matahari benam menjauhi mereka sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di gua tersebut. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda itu berada dalam posisi terlindungi di gua yang cukup luas. Udara segar masuk ke dalam gua menjaga kondisi tubuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sunnatullah ini agar mereka tetap sehat dengan sinar matahari dan udara yang mengalir, menghindarkan tubuh mereka dari virus. Allah juga memelihara
tubuh mereka secara langsung. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba." Dan engkau mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika engkau menyaksikan mereka, tentulah engkau akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentu hatimu akan dipenuhi oleh rasa takut terhadap mereka. Dalam tidur panjang mereka, Allah membalikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, mencegah panah merusak tubuh mereka. Maka mereka bisa sembuh dan tetap sehat. Sehingga orang yang melihat akan mengira mereka sedang berjaga. Di pintu gua, anjing yang menyertai mereka duduk berjaga-jaga dengan kedua lengannya yang berjulur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan takut yang mendalam bagi siapa saja yang mungkin mendekati gua itu. Jika ada yang melihat mereka, pasti akan melarikan diri. Keadaan inilah yang membuat mereka terlindung dari gangguan manusia. Semua ini menjadi tanda betapa sempurnanya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ." Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Katalah salah seorang, "Sudah berapa lama kalian berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Yang lain lagi, "Kalian lebih mengetahui berapa lamanya kalian berada di sini." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a." Dan mereka tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Sebagian ulama menyebutkan, para pemuda Ashabul Kahfi ini ketika masuk ke dalam gua, mereka masuk di pagi hari. Dan setelah 309 tahun mereka tertidur, mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari. Itulah sebabnya di antara mereka ada yang menyangka mereka hanya tertidur sehari atau setengah hari. Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh mereka seperti keadaan semula saat mereka memasuki gua tersebut. Rambut mereka tidak menjadi beruban, kulit mereka tidak keriput, tubuh mereka tidak tambah panjang. Sungguh luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan yang sempurna kepada mereka. Bahkan tanpa harus butuh sebab yang khusus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari rasa haus dan selama 309 tahun. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan ayat tersebut. "Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada." Katalah salah seorang di antara mereka, "Kalian yang lebih tahu berapa lama kalian berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian untuk tunggu dengan membawa uang perak dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik untuk dibeli. Hendaklah yang membawa makanan itu untuk kalian dan hendaknya ia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan dengan kalian pada seorang." Sadar bahwa misteri waktu bukanlah hal penting saat itu, perhatian mereka beralih ke kebutuhan mendesak. Ini karena mereka khawatir akan timpa fitnah yang membahayakan agama dan nyawa mereka apabila keadaan mereka sampai diketahui oleh kaum mereka yang musyrik pada kala itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum yadhharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada." Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui lokasi kalian, niscaya mereka akan melempar kalian dengan batu atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Jika demikian, niscaya kalian tidak akan beruntung. Maka ketika salah seorang dari mereka hendak keluar untuk mencari makanan, tanpa mereka sadari, dunia di luar sana telah berubah begitu drastis. Mereka menyangka hanya tertidur sehari, atau mungkin sebagian hari saja. Tapi kenyataannya lebih dari 300 tahun. Sangat banyak hal yang terjadi. Pemerintahan ganti. Negeri yang mereka kenal telah berbeda. Dan orang-orang yang dulu hidup bersama mereka kini hanya tinggal dalam sejarah. Bahkan uang perak yang mereka bawa dari masa lampau itu menjadi benda asing di mata penduduk. Bayangkan kebingungan mereka.
saat menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari dunia yang kini terasa asing. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha." Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya, dan bahwasanya kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Jika utusan mereka sampai di kota, dari bahwasanya pemuda itu berasal dari masa yang sangat lama. Ini membuat mereka takjub dan menyadari benar kisah. Allah ingin menunjukkan kepada mereka, kepada manusia di zaman itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan janji Allah berupa hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yatanaza'una bainahum amrahum, faqalu banu 'alaihim bunyana, rabbuhum a'lamu bihim, qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida." Jika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang itu mengatakan, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua baik. Mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas. Orang-orang yang berkuasa pada masa itu meminta agar dibangunkan masjid di tempat Ashabul Kahfi. Namun dalam Islam, Nabi Muhammad SAW telah melarang pembangunan masjid di sekitar kuburan untuk menghindari kebirikan dan penyimpangan dalam ibadah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW ketika 5 hari sebelum hari beliau wafat, beliau bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Inni anhaakum an dhalik." Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Karena sungguh, aku benar-benar melarang kalian untuk melakukan hal itu. Ini juga tegas oleh hadis sahih yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Ada beberapa faedah yang berharga dari kisah ini. Yang pertama, hidayah adalah anugerah Allah yang tak ternilai harganya. Para pemuda Ashabul Kahfi berasal dari keluarga bangsa, tapi Allah memberi mereka hidayah untuk meninggalkan peribadatan kepada Allah dan hanya menyembah Allah. Pemuda itu berani meninggalkan kenikmatan dunia dan kehormatan di tengah kaumnya yang berbuat kesyirikan. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip iman untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di. Yang kedua, pentingnya mencari lingkungan yang baik. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan para pemuda ini di satu tempat karena mereka memiliki tujuan yang sama. Membuktikan bahwasanya teman yang baik adalah kekuatan dalam menjaga iman, meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka bersatu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ikatan dari tali keimanan dapat menyatukan aneka perbedaan. Ketiga, ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menghadapi bahaya dari kaum yang memaksa mereka untuk membuat kesyirikan, para pemuda Ashabul Kahfi tidak meminta perlindungan kepada manusia atau makhluk lainnya, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Allah melindungi Ashabul Kahfi dan menenangkan hati mereka dengan menidurkan mereka di dalam gua selama. Allah juga memberikan seluruh kecukupan untuk mereka sehingga mereka bisa tetap hidup dan sehat seperti sedia kala. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hambanya yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Faedah yang kelima, kebaikan berkumpul bersama orang-orang yang bertakwa dan bertauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anjing Ashabul Kahfi sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan kumpul bersama orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang mulia dan kemuliaan tersebut akan tertular juga bagi orang-orang yang bersabar berada di dekat mereka. Bayangkan, seekor anjing diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya di dalam Al-Quran. Gara-gara dia membersamai Ashabul Kahfi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam, benarnya pemahaman tauhid dan batilnya pemahaman pluralisme, pemahaman yang menganggap semua agama sama. Para pemuda Ashabul Kahfi mengatakan di dalam ayat ke-14 dan 15 dalam surat Al-Kahfi,
Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyeru ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya kami, kalau demikian, sungguh telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan-sesembahan. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang tidak ada kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernyataan Ashabul Kahfi di atas merupakan bantahan terhadap pemahaman pluralisme. Pemahaman yang menganggap semua agama sama. Padahal tentu tidak sama antara orang-orang yang bertauhid hanya menyembah Allah semata dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ketujuh dan terakhir, kisah Ashabul Kahfi ini sebenarnya bukti yang Allah sodorkan kepada segenap manusia bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan segenap makhluk yang telah mati. Ini kejadian nyata. Kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun, kemudian Allah bangunkan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Ini kisahnya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk mewujudkan hal tersebut, maka pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkuasa menghidupkan sesuatu yang telah mati. Persis seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun, kemudian Allah membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita meyakini bahwasanya hari kebangkitan itu nyata, benar-benar akan terjadi. Untuk itu, kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepadanya, dan beramal saleh untuk hari akhirat kita. Teman-teman, demikian episode kita kali ini. Untuk kisah berikutnya, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Barakallahu fikum.